Oke, friend, itu ya. Setelah Nabi Ibrahim menceritakan sama anaknya, Nabi Ismail. Tapi sebelumnya ini ya, maaf. Nabi Ibrahim itu sosok ayah yang the best ya, suri tauladan yang terbaik ya. Dan Ismail itu juga anak soleh. Kan pada waktu itu Ka'bah itu dibuat dari zaman Nabi Ibrahim, makanya dinamai Baitul Makkah ya, Baitul Maqdis, bukan ya, pokoknya Baitul kan itu rumah ya, rumah Allah itu, Ka'bah itu. Nah, waktu itu kan perintah turun dari Allah untuk membuat Ka'bah gitu ya, bangunan Ka'bah. Nah, pada waktu, tapi itu kan zaman dulu ya, tersusun dari batu bata itu ya, zaman dahulu kala lah. Itu kan perintah untuk Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Dan pada waktu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu, Nabi Ismail gini, "Wahai ayah, aku melihat kamu itu kok capek, boleh saya bantuin?" Tuh sifat gotong royongnya pun, sifatnya itu namanya anak soleh ya begitu ya, lihat bapaknya bekerja itu ingin membantu. Makanya di sebelah Ka'bah itu kan ada hijir Ismail kan, telapak kakinya Nabi Ismail itu kan ada, makanya diabadaikan juga secara itu menjadi hijir Ismail ya, makam Nabi Ismail juga ya, sebelahnya itu Makkah itu Ka'bah. Nah, itu kan sebenarnya Nabi Ibrahim lagi membangun, Nabi Ismail kecil ikut membantu, makanya terus sebelahnya dinamakan hijir Ismail. Semua itu diabadikan dan itu pahalanya kan terus mengalir ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Semua kisah-kisah perjalanannya itu dijadikan menjadi rangkaian ibadah haji kan. Makanya harus ada korban juga kan. Lah, setelah Nabi Ibrahim menyampaikan ke Ismail harus menyembelih, akhirnya mereka sepakat, oke ayah, kita pergi ke suatu tempat yang tinggi gitu kan ya, ke bukit gitu. Dan di saat Nabi Ibrahim membawa Ismail untuk disembelih itu, setan kan berpesta pora, hahaha ya, mentertawakan, masa anak sendiri mau disembelih gitu kan. Makanya menjadi rangkaian ibadah haji melempar jumroh. Jumroh itu sebenarnya berasal dari Nabi Ibrahim melempar setan itu. Maksudnya kan perintah Allah, ambillah kerikil dan lemparlah setan itu dengan kerikil itu kan. Setiap Nabi mau naik, setan menertawakan. Nabi Ibrahim ambil batu, lempar sampai 3 kali gitu ya, lempar. Nah, akhirnya pokoknya Nabi Ibrahim nggak peduli setan nyinyir apa ini gitu ya. Pokoknya saya taat kepada Allah. Nabi Ismail juga ya. Nah, ketika Ismail udah diikat tangannya, terus matanya juga ditutup, terus bahkan Nabi Ismail itu ngomong sama ini ya, sama Nabi Ibrahim, ayah, pisaunya yang tajam ya biar tidak sakit kan ya. Makanya dalam kurban pun menyembelih ada tata caranya kan, harus pisaunya yang benar-benar tajam dan sekali gitu kan. Kalau misalnya nggak tajam gitu kan kasihan hewan kurbannya juga gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ben, sebenarnya mana yang lebih istimewa, Idul Fitri atau Idul Adha? Sebenarnya itu lebih istimewa itu Idul Adha ya, karena Idul Adha itu ada ibadah umroh, ibadah haji, dan juga kurban. Walaupun kurban itu sunnah muakkad ya, sunnah yang muakkad itu tidak terlalu ditekankan, tapi ya kalau bisa kan harus gitu ya. Itu kan pada waktu itu kan Rasulullah haji wada ya, haji wada itu haji perpisahan ya.
di usianya Nabi kan usianya 63 tahun meninggal ya, Rasul itu ya. Rasul itu kan udah mendapat ilham kan. Dan pada waktu itu haji perpisahan, haji wada itu, di dalam haji wada itu Rasul juga telah berkurban dengan 63 ekor unta, dan Rasul pun berdoa, ini untuk seluruh umatku kedepannya nanti, baik yang mampu dan tidak yang mampu. 63 ekor unta ini adalah usia saya di bumi ini, dan saya akan meninggalkan kalian, dan ini untuk umatku yang mampu dan tidak mampu, telah aku korbankan hari ini unta gitu ya, dengan 63 ekor unta. Dan haji wada itu kan haji perpisahan, dan setelah Nabi berkurban juga melaksanakan ibadah haji, dan Nabi di atas mimbar itu berkhutbah itu ya. Dan saat Nabi berkhutbah itu, Umar bin Khattab, Abu Bakar itu udah tahu itu ini adalah detik-detik perpisahan dengan orang yang paling mulia. Dengan Rasul itu udah sambil meneteskan air mata kan, waktu setelah berkurban ibadah haji wada itu, Rasul kan berkhutbah, wahai umatku seluruh dunia, hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama kamu. Aku adalah utusan Allah, gitu ya, intinya itulah ya, menyempurnakan agama Islam. Hingga sampai sekarang inilah Al-Quran sebagai kitab suci. Itu jika dulu-dulu kan belum sempurna kan ya, dari Nabi Adam, Nabi Musa kan, itu dari pertukaran masih ini ya, ganti-ganti kitab suci. Kitab suci ya, dulu kan ada Zabur, ada waktu Nabi Musa itu Taurat ya, apa Nabi Injil. Nah terus ya Nabi Rasul ini, Nabi Muhammad SAW ini kan Al-Quran ya, udah disempurnakan. Intinya kalau udah sempurna berarti kan udah selesai tugas dia. Nah saatnya dia meninggalkan dunia, itu para sahabat itu udah pada nangis, udah pada bersedih, udah tahu bahwa Nabi Rasul akan meninggal dunia gitu kan. Nah terus kalau Idul Fitri itu kan istimewanya ada Lailatul Qadar. Nah kalau Idul Adha itu kan justru lebih banyak kita itu mendapatkan pahala gitu ya. Kalau yang mampu bisa haji umroh, terus puasa sebelum Arafah itu kan 3 hari sebelum hari raya itu kan ada puasa Arafah. Ibadah haji itu mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Kalau Idul Fitri kan cuma Lailatul Qadar itu kan ya, istimewanya kan malam 1000 bulan itu turunnya Al-Quran gitu kan. Terus hari raya Idul Fitri karo hari raya Idul Adha kan banyak itu rentetan peristiwanya kan, sejarah Nabi Ibrahim, penyembelihan kurban, ibadah haji. Makanya lebih istimewa itu kan, tidak, haji dan kurban itu kan sama juga seperti panggilan ya. Kalian mampu kredit motor, kurban setahun sekali aja nggak mampu. Nggak, ini bercanda ya. Dan ini sunnah muakkad ya kalau kurban itu, tapi kalau bisa itu berkurban lah ya setiap tahun gitu ya, sebagai wujud bukti kita itu cinta sama Allah gitu ya. Bukan dilihat dari hewannya, sebenarnya itu dilihat dari keikhlasan kita gitu loh. Oke friend, kan setelah itu ya, akhirnya Nabi Ibrahim telah mengasah pisau ya. Habis makan biskuit. Nabi Ibrahim mengasah pisau dengan tajam, menutup mata Ismail, dan tangannya udah diikat. Itu setan itu udah mentertawakan, udah seorang nabi tega menyembeli anaknya. Tapi itu Nabi Ibrahim udah nggak peduli. Dan ketika pisau itu udah di leher Nabi Ismail, datanglah Jibril membawa seekor domba. Nabi Ismail udah mau menghunuskan itu loh ke leher Ismail. Namun akhirnya sebenarnya sama juga ya, Allah itu sebenarnya
ingin melihat seberapa sih perjuangan hamba-hambaku tuh mencintai saya, gitu kan ya. Namanya nabi kan juga cintanya itu kepada sang Rob ya juga lebih gitu ya. Suruh menyembelih anaknya pun iya ya, walaupun pada akhirnya kan malaikat Jibril turun diganti dengan seekor domba. Nah, akhirnya dinamakan ibadah kurban. Kurban itu bukan berarti yang dinamakan kurban itu hewannya. Kamu kurban apa? Keikhlasan kita. Keikhlasan kita menjalankan ibadah hanya tertuju untuk Allah, gitu kan. Nah itu akhirnya terus nggak jadi disembeli kan. Akhirnya Nabi Ibrahim turun dari bukit dan seperti biasa melanjutkan kehidupan seperti biasa. Akhirnya Nabi Ibrahim ke Palestina lagi, ke Siti Sarah. Dari Siti Sarah kan lahirnya Nabi Ishak. Terus berbicara lagi sama ayahnya Ismail. Ismail hidup sama ibunya Siti Hajar. Nah pada waktu itu kan terus Nabi Ismail kan dewasa dan menikah. Terus pada saat Nabi Ismail menikah dengan istri yang pertama, Allah mengutus Nabi Ibrahim lagi untuk menengok Ismail. Menengok lagi. Nah pas waktu menengok Nabi Ismail lagi berburu, yang ada istrinya itu ditanya sama Nabi Ibrahim, gimana rumah tangga kamu? Pokoknya begini ya, sesulit apa dari kehidupan Ibrahim ini, keluarga Ibrahim dan Nabi Ismail, saya dapat memetik hikmah gitu juga ya. Sesulit apapun kehidupan keluarga saya, nggak punya duit, suami begini, itu jangan ceritakan kepada mertua. Pokoknya sepahit apapun masalah keluarga saya, itu saya hanya cerita dengan suami gitu ya. Itu kalau bisa ya memang gitu, jangan sampai ke mertua apalagi ke orang lain curhat, itu jangan, nggak baik gitulah ya. Nah istri Nabi Ismail yang pertama itu pokoknya curhat buruk kepada Nabi Ismail. Ismail itu begini, kita hidupnya kekurangan pangan, ini itu ya. Di saat Nabi Ismail udah pulang, turunlah wahyu dari Allah, ya kan. Oke, friend, itu dari semua rentetan cerita itu ya. Ya pokoknya itu LDR terhebat itu Nabi Ibrahim ya. Bayangkan itu LDR di zaman belum ada internet, belum ada HP. Intinya itu modal kepercayaan dan patuh sama Gusti Allah itu kan ya. Dan dari semua peristiwa Siti Hajar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu kan semua diabadikan hingga menjadi ibadah haji dan kurban kan. Ibadah haji dan kurban itu kan terus dari sa'i, dari lari kecil, melempar jumroh, itu semua itu sejarah dari Nabi Siti Hajar, ibunda kita Siti Hajar dan Nabi Ismail semua, dan pahala itu akan terus mengalir hingga mereka sekarang kan kini sudah tiada ya. Makanya para nabi itu semua kisah dan perjalanan hidupnya itu kita akan terus melakukan ibadahnya dan diingat dan dilangsungkan. Kayak haji itu kan setiap tahun, setiap ibadah haji, perintah puasa Nabi Muhammad di bulan Ramadan juga kita tetap harus berpuasa. Apalagi ini puasa Arafah ini kan nanti 3 hari, jangan lupa ya friend, 3 hari sebelum menjelang ibadah haji itu kita harus ini ya, puasa Arafah 3 hari.
Ya begitulah, kalau apalagi kalau ceritanya kayak Fatimah sama Ali sama itu sangat-sangat inspiratif gitu ya. Nabi aja mengharuskan anaknya untuk berusaha sendiri, begitu kan. Maksudnya tidak mentang-mentang kayak bapaknya kaya terus kita berleha-leha, kita santai, itu kan tidak ya. Dan bahkan dalam Nabi Ibrahim juga itu menyembelih kurban pun ada tata caranya gitu kan. Semua Islam itu indah lah ya. Semua bila dilakukan dengan ikhlas itu akan ada pahala tersendiri. Ya ini adalah kisah yang bukan kisah ya, ini memang kenyataan yang paling saya sukai dari Nabi Ibrahim gitu ya. Saya itu membaca kisahnya itu sangat-sangat terharu dan sangat inspiratif gitu kan. Dari waktu menengok Nabi Ismail, istrinya yang pertama itu selalu mengeluh gitu pun hingga turun wahyu untuk menceraikan gitu ya. Makanya keadaan rumah tangga apapun itu nggak perlu mengeluh, tidak perlu menceritakan ke orang lain, cukup curhat sama yang kuasa gitu ya. Ya sekian dulu dari saya ya friends, semoga ini menjadi sebuah, dan ini emang kenyataan dan sebuah kisah inspiratif gitu ya. Dan semoga kita bisa mengumpulkan uang dan bisa umroh gitu ya friend. Cita-cita itu harus ada. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Ada bila benarnya itu semata-mata hanya dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya friend, like, subscribe, and share. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat Hari Raya Idul Adha ya friend. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Minal aidin wal faidin. Dan airnya itu puncak kemarahan Namrud kepada Nabi Ibrahim kan, airnya di itu kan, Nabi Ibrahim dibakar kan. Mereka menyiapkan kayu dan Nabi Ibrahim ditaruh di itu, diikat, ditaruh di itu ya, di tengah itu kayak api unggun itu kan. Itu sambil berkata, wahai Ibrahim, jika Tuhanmu benar-benar ada dan kamu bisa melihatnya, kamu sudah saya ikat, kami akan membakar kamu hidup-hidup. Jika Tuhanmu benar-benar ada, kamu tidak akan mati gitu kan. Tunjukkan kalau kamu itu punya Tuhan gitu kan. Nah itu Namrud itu kan juga sekelas Fir'aun gitu ya, sekelas Nabi Fir'aun, sekelas Raja Fir'aun gitu ya. Tapi ya raja itu, sekuat-kuatnya Raja Namrud itu, kamu tahu matinya Raja Namrud itu kenapa? Hanya seekor lalat. Makanya ya begini ya, kalau Fir'aun itu, zaman Fir'aun itu kan dia mengaku Tuhan kan, mengaku Tuhan, mengaku hebat. Sampai zaman Fir'aun itu kan punya itu ya, apa, Sphinx ya, itu kuburan-kuburan Mesir kuno itu kan, yang apa itu, yang juga puncak yang tinggi bisa melihat apa, bangunan tertinggi itu kan ya. Di Mesir itu kan banyak itu ya Sphinx gitu ya, patung-patung singa atau Raja Fir'aun itu yang dari pahatan batu-batu itu kan. Karena waktu Fir'aun itu dibantu oleh para jin dan setan itu membangun bangunan-bangunan raksasa itu kan ya. Sampai ada bangunan itu di kerajaannya Fir'aun itu bisa melihat seluruh dunia itu ya, maksudnya seluruh Mesir itu kelihatan kan ya. Itu makanya dia matinya itu dengan air kan, ditenggelamkan dengan air kan kalau Fir'aun. Kalau Namrud itu seekor lalat kan, seekor lalat hinggap di telinganya hingga
masuk itu, nggak bisa keluar, dan akhirnya mati itu si Namrud itu. Nah pada waktu Nabi Ibrahim dibakar itu, Ibrahim dibakar kan, dia sambil berdoa, wahai zat yang memiliki alam semesta ini, jika engkau benar-benar memberi pertolongan, maka buatlah api ini menjadi dingin gitu kan. Nah makanya kita dilarang membunuh semut itu. Dilarang membunuh semut, kenapa? Karena pada waktu itu semut itu ikut bersedih gitu ya. Makanya ada sesuatu apa itu, Facebook itu semut Ibrahim gitu kan. Semut itu tetap ingin melindungi Nabi walaupun dengan memberikan setetes air gitu ya di dalam api unggun untuk membunuh Nabi Ibrahim itu. Semut berperan ingin menolong itu walaupun dengan setetes air itu, dan walaupun itu melihat gitu, menyaksikan ya, sekecil apapun perbuatan baik kamu itu Allah tetap melihat kan ya. Semut ikut berpartisipasi ya. Terus kalau yang enggak itu burung atau apa gitu ya. Makanya kita jangan, hati-hati, jangan sembarangan membunuh semut itu, karena itu kan kayak waktu bahkan Nabi Sulaiman pun, Nabi Sulaiman kan bisa berbicara dengan semut kan. Dia tahu tentara, Nabi Sulaiman kan yang bisa bicara dengan binatang.